Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun kalian berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita bersama membaca sholawat dzalimin daf'ul bala agar senantiasa kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam paparan-paparan yang dipaparkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita perdengarkan bersama pertanyaan saudara kita. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Salam hormat dan salam santungku. Alhamdulillah. Ini saya mau bertanya, Pak Kiai, masalah sakaratul maut. Selama ini kita mendengarkan paparan Pak Kiai tentang masalah hari kebangkitan, itu sakaratul maut. Apakah tiap-tiap diri manusia berbeda-beda waktu perasaannya pada saat dihisap di sakaratul maut? Contohnya ada masyarakat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai 100 tahun. Kan penglihatan kita kan cuma sebentar, Pak Kiai. Ya, mohon dijelaskan secara hakikatnya, sesungguhnya. Apakah seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya seputar sakaratul maut. Apakah masing-masing manusia berbeda-beda lamanya ketika merasakan azab sakaratul maut? Ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun sampai 90 tahun. Akan tetapi selama ini seolah-olah azab sakaratul maut itu hanyalah sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita bercerita tentang azab sakaratul maut, apa sih azab sakaratul maut itu sesungguhnya di sisi Allah?
versi pemahaman angen-angen manusia, syakaratul maut itu seolah-olah nanti ketika manusianya sudah mati menjelang kematian, baru ketika pelepasan demi pelepasan, saat di dalam hari pembalasan, hari perhitungan yang mana di akhir hidup manusianya diperhitungkan semua oleh Allah, hak-hak Allah yang telah diambil alih oleh manusianya, hak-hak Allah yang diambil, diakui sifat-sifat manusianya seperti wujud, seperti kuasa, kehendak, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, selama ini diakui sebagai milik manusianya, kuasa manusianya, karena selama ini manusia pada sama-sama menjadi Tuhan daripada menjadi hamba, menjadi sang pencipta daripada menjadi yang dicipta. Itulah gambaran manusia kita selama ini. Maka dari itu ada perintah Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yakni di dalam surat apa ini? Ada ayat wadhkurisma rabbika watabtil, wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila, dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Ini babakan hati. Jadi semuanya itu babakan hati, babakan jiwa, bukan babakan raga. Syakaratul maut itu menurut bayang-bayang manusia, penafsiran manusia, disiksanya badan-badannya. Akan tetapi di sisi Allah yang disiksa batinnya, jiwanya. Maka dari itu bila kita tidak ingin diazab syakaratul maut, tidak ingin disiksa di dalam anar, maka wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila, dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Maknanya kalau belum kenal Allah, mana mungkin bisa beribadah. Bila yang dikenal hanyalah nama Allah, maka semuanya batal, tidak dianggap mengabdi dan ibadah kepada Allah, karena hatinya batal. Batal maknanya tidak menjadi hamba, melainkan menjadi Tuhan di dalamnya. Batal karena tidak menjadi makhluk, akan tetapi sebagai sang Khalik, sebagai sang pencipta atas hidup dan badannya dan atas seluruh apa yang dilakukan. Ibadahnya, sholatnya seolah-olah sebagai ciptaannya, bukan ciptaan Allah selama ini di dada kita. Itulah azab yang pedih, itulah syakaratul maut itu. Kita baca lagi ayat-ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Artinya, dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia.
maka jadikanlah dia sebagai pelindung. Shadaqallahul azim. Jadi yang dimaksud Tuhan timur dan barat maknanya adalah ketika kau atau kita dilahirkan sampai kita dimatikan kelak, itulah maknanya timur dan barat. Apapun yang kita kerjakan sejak awal kita melakukan suatu amalan, contoh sholat, ketika niat awal sholat sampai salam, itulah timur dan barat. Ketika kita bekerja, dari awal kita masuk kerja sampai selesai kita bekerja, itulah makna timur dan barat. Ketika kita sedang naik kereta atau naik motor, di awal kita naik motor sampai selesai naik motor atau kereta, itulah timur dan barat. Ketika kita makan dan minum, awal kita makan dan minum sampai akhir kita makan dan minum, itulah timur dan barat. Ketika kita sedang merokok, awal merokok hingga habis rokoknya, di akhirnya, itulah timur dan barat. Maknanya seluruhnya dikuasai Tuhan yang menciptakan manusia. Akan tetapi selama ini yang berkuasa atas timur dan barat ini, selama ini bukan Allah yang berkuasa atas diri kita. Karena kita selama ini jadi Tuhan, maknanya kita tidak tahu timur dan barat. Maknanya kita selama ini hanyalah angan-angan saja. Karena iman kita, karena akidah kita, karena keyakinan kita selama ini hanyalah angan-angan belaka. Angan-angannya hawa nafsu manusianya. Angan-angannya keakuan diri manusianya, mana mungkin kenal Tuhannya, mana mungkin bisa mengartikan atau bisa menerjemahkan makna yang tersirat di dalam ayat-ayat Allah. Kita hanya bisa membaca terjemahan secara syariatnya saja, secara tertulis saja, tanpa kita tahu makna yang tersembunyi di dalamnya, makna timur dan barat itu. Ketika tausiah ini berlangsung awal sampai akhir, itulah timur dan barat. Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Karena selama ini kita bertuhankan kepada hawa nafsu kita sendiri, keakuan kita sendiri, maka kita selama ini tak pernah berlindung kepada Allah, melainkan kita selama ini berlindung kepada iblis dan syaitan yang ada di hati kita, yang merasa berkuasa atas timur dan barat. Maknanya kita selama ini merasa berkuasa atas awal dan akhir apa yang kita lakukan dan yang kita kerjakan serta yang kita amalkan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka itulah semua ketika kita masih wujud menjadi Tuhan di hati kita, ketika kita merasa lebih hidup daripada hidupnya Allah, merasa lebih urip ketimbang uripe Allah di dalam dada kita, ketika kita merasa lebih berkuasa daripada kuasanya Allah di dalam dada kita, itulah yang disebut syakarat. Itulah yang disebut siksaan. Meskipun kelihatan badan-badan kita aktif beribadah, bangun malam badannya,
sholat malam badannya, sholat fardu badannya, zikiran badannya, sholawatan badannya, semuanya serba badan yang melakukan. Karena itulah azab yang pedih, maknanya tertolaklah, maknanya batilah semua itu, karena kita hanya nyembah badan, nyembah hawa nafsu kita sendiri, nyembah keakuan diri kita sendiri. Itulah contoh-contoh azab-azab neraka, yang mana semua apa yang kita lakukan kita ambil sendiri, tidak pernah dipersembahkan kepada Allah, karena kita selama ini tak kenal Allah. Buktinya kita merasa bangga dengan amal-amal kita, merasa bangga dengan ilmu-ilmu kita, merasa mulia atas semua yang kita kerjakan, merasa mulia atas kekayaan yang kita miliki, merasa mulia dengan kegantengan atau kecantikan wajah-wajah kita, merasa mulia atas ilmu-ilmu kita. Itulah azab-azab syakarat, karena manusia yang masih nyembah iblis dan setan di hatinya, menyembah hawa nafsunya sendiri ketimbang kembali kepada Tuhan sebagai pelindung manusianya. Jadi yang diazab itu siapa? Yang diazab itu orang-orang yang masih kafir kepada Tuhannya, orang-orang yang masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya, manusia-manusia yang masih mensekutukan wujudullah dengan wujud manusianya di hatinya, orang-orang yang mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup manusianya di hatinya, manusia yang masih mensekutukan kekuasaan Allah dengan kekuasaan diri manusianya di hatinya. Itulah orang-orang kafirin dan orang-orang yang terkena syakaratul maut, mati jiwanya, karena jiwanya hanya kembali kepada iblis dan setan, atau kembali rojiun kepada hawa nafsunya sendiri di hatinya. Diutus oleh Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad, apapun yang kau kerjakan, awalilah dengan niat, karena di dalam niat, akhir niat ada kata lillahi ta'ala, agar kau tak tersesat, agar kau tak jadi Tuhan, agar kau tidak terkena azab syakaratul maut, agar kau tidak terhitung sebagai umat yang kafirin. Maka dari itu dibutuhkan niat, yakni lillahi ta'ala. Praktekkan itu di dalam hatimu. Bagaimana mungkin kita bisa praktek sementara hati kita masih kufur terhadap Tuhan yang menciptakan diri kita? Bagaimana mungkin kita bisa berpraktek lillahi ta'ala sementara selama ini kita ngaku-ngaku jadi Allah, atau kita ngaku-ngaku jadi Tuhan, daripada menjadi makhluk, daripada menjadi hamba di hati kita. Buktinya Allah gaib, yang wujud di hati kita hawa nafsu kita sendiri. Itulah selama ini kita terkena azab syakaratul maut. Di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-10, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum
minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Jadi istri, suami, anak-anakmu, harta-hartamu, itu semua azab neraka. Itu semua azab syakaratul maut. Itu semua fitnah di sisi Allah bila manusianya masih kufur hatinya terhadap Tuhannya. Bila manusianya belum kembali kepada Tuhannya, yakni lewat baiatan, maka itu adalah bahan bakarnya neraka. Kapan neraka itu? Ya ketika manusia belum kenal Allah. Kapan azab syakaratul maut itu? Ya ketika manusia belum bisa kembali hatinya kepada Tuhan Sang Pencipta dirinya. Apakah bukti azab neraka yang berasal dari suami atau istri? Kita sering cekcok di dalam kehidupan ini. Kita sering tidak seiring bersama selama ini terhadap pasangan-pasangan kita. Kadang tidak sesuai keinginan yang satu dengan yang lain, selalu bertentangan. Apalagi imannya. Sang suami berjalan di dalam perjalanan Tuhannya, yakni mempelajari ilmu hakikat dan makrifat, sementara istrinya masih kokoh berdiri di syariatnya. Ini sering bertentangan keimanannya. Apalagi ketika kita diuji dengan kekayaan. Sang istri kepingin beli ini, beli itu, sang suami tidak mengizinkan. Itulah bukti-bukti azab neraka, bahan bakarnya neraka. Azab neraka contoh yang dicontohkan kepada anak-anak. Terkadang keinginan anak-anak kita tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Kita ingin anak kita begini, tapi sang anak begitu. Selama ini seringlah antara orang tua dan anak saling uji dan menguji. Anak diuji oleh orang tuanya diuji oleh anaknya. Itulah azab annar, azab neraka, bahan bakarnya neraka, bahan bakarnya syakaratul maut. Azab neraka dibabakan tentang dunia. Ketika bisnis-bisnis kita tidak berhasil, kita dihukum, diazab syakaratul maut di dalamnya. Hati kita merasa sedih, hati kita merasa takut, hati kita merana di dalamnya karena babakan dunia. Itulah semua azab-azab dari Allah bagi orang-orang yang masih kufur terhadap Tuhannya. Maka sudah terjawablah apa yang dimaknai syakaratul maut itu. Panjang sekali syakaratul maut bagi orang-orang yang kufur hatinya terhadap Tuhannya. Kapan batas berakhirnya? Manusia diazab di dalam jahanamnya, di dalam azab kuburnya, di dalam badan ini yang disiksa jiwanya, kuburannya adalah badan-badannya. Sampai kapan berakhir itu?
selama-lamanya, abadan abada, hingga waktu yang ditentukan. Kapan waktunya datang? Ketika Anda sudah dibaiat paksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni di ujung azab yang pedih ketika syakaratul maut, ujung puncak-puncaknya syakaratul maut datang, yakni kematian. Dirampas semua harta-harta kita, dirampas semua cinta-cinta kita terhadap istri, suami, anak, dan apa yang sudah kita kumpul-kumpulkan. Dilepaskan dengan paksa badan yang bukan milik kita, dilepaskan juga hidup yang bukan milik kita. Itulah hari pembalasan, itulah hari penghisapan, karena kita selama ini kufur terhadap Sang Pencipta diri manusia kita. Jadi itu terjadi bisa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, sesuai masing-masing umur manusianya. Bila di hatinya belum ada iman, bila di dalam hatinya yang wujud, yang hidup, yang berkuasa masih manusianya daripada Tuhannya, itulah jalan kekufuran, itulah azab yang pedih, itulah siksa neraka, dan itulah syakaratul maut itu. Beda-beda waktunya. Ada lagi ayat di dalam surat At-Tahrim, ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarat 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat, malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Inilah bukti bahwa azab jahanam atau neraka jahanam itu ketika masih ada manusianya dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah azab neraka itu. Jangan kau bayang-bayangkan neraka itu besok. Neraka itu sekarang bagi orang-orang yang beriman. Bila di hati tak ada iman, maka ya anggapan ayang-ayang, bayang-bayang mereka, semuanya itu terjadi besok. Karena apa? Karena Allahnya masih gaib. Karena Allahnya tidak ada bagi dirinya. Yang ada hanyalah hawa nafsunya. Maka dari itu ketika mereka kufur kepada Allah, diazablah oleh Allah hatinya. Maknanya bukan Allah yang mengadab dengan azab yang keras. Maknanya manusia telah mengadab dirinya sendiri. Manusia telah mendolimi dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Inilah makna atau hakikatnya manusia selama ini telah mendolimi dirinya sendiri. Itulah makna malaikat-malaikat yang keras itu.
Ketika hati kita zalim, ya disiksa dengan diri kita sendiri, dengan hati kita sendiri, dengan jiwa kita sendiri yang selama ini menjadi Tuhan. Nah, jadi jawaban tentang azab-azab syakaratul maut sudah diungkap, dikaji secara panjang lebar tadi. Bagaimana hari kebangkitan itu? Pertanyaan yang kedua tentang hari kebangkitan. Selama manusia masih menjadi Tuhan di hatinya, selama manusia masih kufur terhadap Tuhannya di hatinya, yang ada hanya diri manusianya, yang wujud hanya diri manusianya, yang hidup hanya diri manusianya, yang berkuasa hanya diri manusianya, maka manusia itu takkan pernah berjumpa dengan hari kebangkitan. Maknanya bangkit imannya, bangkit kesadarannya di dalam bertuhan jika tidak melewati pintu baiat. Baiat sekarang atau baiat nanti ketika syakaratul maut menjemput baiat paksa sama saja. Jadi bagi manusia yang masih ditangguhkan oleh Allah, ya akhirnya ketemu dengan azab saat syakaratul maut nanti, yakni dipaksa, dibaiat, diputus dengan paksa dan siksa yang keras. Akan tetapi bila Allah menunjuki kepada kita, memberi hidayah kepada kita berbaiat sekarang, yakni melewati pintu-pintu kematian diri manusianya di dalam baiat, maka setelah berbaiat akan berjumpa dengan hari kebangkitan. Ketika manusianya sudah tumbang kemanusiaannya, maka bangkitlah kesadaran di dalam bertuhannya, maka wujudlah Allah sebagai Tuhannya manusia, maka hiduplah Allah sebagai hidup yang ada pada manusia, maka berkuasalah Allah atas seluruh manusia dan seluruh ciptaannya. Kesadaran inilah yang dimaknai bangkit, hari kebangkitan dari kuburan-kuburan badan-badannya. Selama ini kan kita disiksa kubur, jiwa kita disiksa. Kapan hari kebangkitan itu datang? Ketika kita dengan rela dan ridho melepaskan hidup, badan, anak, istri, harta yang kita miliki, dipersembahkan kembali kepada Allah yang berhak atas semua itu. Maka setelah itu akan ketemu dengan hari pembebasan, dengan hari kebangkitan. Ketika manusianya sudah tak berkuasa lagi atas dirinya. Itulah makna hari kebangkitan. Jadi berbeda-beda masanya. Kadang ada sahabat saya, kakek saya yang pernah berbaiat, umurnya 96 tahun. Maka selama 96 tahun itulah, sejak detik akil balai sehingga umur 96 tahun, tersiksa diazab, yakni syakaratul mautnya di situ sebelum berbaiat atau sebelum mengenal Tuhannya. Akan tetapi beruntunglah meskipun usia 96 tahun, akan tetapi Allah memberi hidayah kesadaran di dalam bertuhannya. Jadi sebelum ketemu dengan ajalnya, mereka atau apa itu sudah kembali kepada Allah. Maknanya hati selalu wujud Allahnya daripada wujud manusianya, yakni sudah bisa mengaplikasikan mati sebelum mati. Alhamdulillah, itulah tanda kebesaran Allah, tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya semoga jawaban-jawaban ini akan membuka hati kita bersama. Semoga kita semua dipahamkan oleh Allah atas paparan-paparan yang sudah dipaparkan ini.
Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca salawat dolimin daf'ul bala agar dimudahkan kita memahami paparan-paparan ini dari ganjalan-ganjalan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.